Pada bagian ini kami menyajikan kisah Abraham dari sudut pandang yang sangat berbeda. Selain memiliki dua istri, yakni Sarah dan Hagar, dikisahkan juga tentang sebuah pengorbanan yang melibatkan ia dan anaknya, Ishak. Keseluruhan kisah tersebut terangkum dalam buku sejarah dunia yang disembunyikan. Genesis menyebutkan bahwa Nimrod adalah penguasa pertama di muka bumi. Selain sebagai penguasa, ia juga dikenal sebagai Enmerkar atau Enmer sang pemburu. Nimrod adalah orang pertama yang mencari kekuasaan demi dirinya sendiri. Ia bengis dan dia kejam. Dalam tradisi Ibrani, Nimrod mempercayai sebuah ramalan tentang akan munculnya nubuat Abraham yang akan meruntuhkan seluruh kekuasaannya. Berangkat dari hal inilah, Nimrod memulai kebengisannya dengan melakukan pembunuhan bayi secara massal untuk menghindari ramalan itu benar-benar terjadi. Namun, sosok yang disebutkan sebagai Abraham berhasil luput dari pembantaian bayi yang dilakukan olehnya. Cerita selanjutnya terfokus pada kehadiran Abraham, yang dalam bab ini disebutkan lahir kira-kira pada tahun 2000 sebelum Masehi. Diceritakan bahwa Abraham berkeliaran di bangunan pencakar langit di tempat asalnya, di Ur atau Uruk. Setelah dewasa, ia memutuskan untuk pergi berkelana, melakukan perjalanan suci untuk menemukan inti dari keilahian yang mulai menghilang pada saat itu. Cerita berlanjut ketika Abraham mengunjungi Mesir. Fir'aun pada masa itu memberikan salah satu putrinya yang bernama Hagar untuk menjadi pelayan istri Ibrahim, yang bernama Sarah. Singkat cerita, Abraham menikahi Hagar dan melahirkan anak pertamanya yang diberi nama Ismail, yang kemudian menjadi ayah dari bangsa Arab. Jonathan menceritakan bahwa Abraham mempelajari sebuah inisiasi esoteris, dan ini dilakukan ketika Abraham berada di Mesir. Dalam bab ini, Jonathan mengajak kita untuk membayangkan aktivitas upacara dari inisiasi, seperti yang dilakukan oleh para penganut ajaran esoteris. Berbagai penjelasan tentang upacara tertuang dalam bagian ini. Jonathan menjelaskan tentang kondisi tubuh manusia yang sedang melakukan upacara. Diceritakan bahwa inisiat-inisiat yang melaksanakan upacara tersebut membuat tubuh nabatinya tenggelam ke dalam tubuh materinya, sehingga dengan demikian ia dapat menggunakan organ-organ pendengaran dan penglihatannya dengan sadar. Kemudian, akhir dari kegiatan tersebut, setelah melakukan berbagai prosesi, mereka dianggap terlahir kembali. Lalu, apakah benar Abraham melakukan upacara seperti ini? Setelah tinggal di Mesir, Abraham pindah ke barat, menuju ke daerah yang saat ini dikenal sebagai Palestina. Ia berjalan melewati sebuah lembah yang dalam Alkitab disebut sebagai lembah Kidron. Dan di sana ia bertemu dengan sosok misterius yang bernama Melchizedek. Dalam Genesis, Melchizedek disebut sebagai imam atau orang saleh. Sedangkan dalam tradisi kabalistis, jati diri rahasia Melchizedek adalah Nuh, pemimpin besar orang-orang Atlantis, yang mengajari manusia bercocok tanam, berkebun, yang tidak pernah benar-benar mati, tetapi pindah ke dimensi lain. Dan sekarang muncul kembali untuk menjadi guru spiritual Abraham. Cerita berlanjut ke sosok Ishak yang merupakan anak dari Abraham. Ia berumur 20 tahun ketika ayahnya membawa dia ke gunung untuk dikorbankan pada altar Melchizedek. Ketika pisau Abraham hendak memotong tenggorokan Ishak, tiba-tiba sesosok malaikat datang membawa pengganti Ishak yang hendak dikorbankan. Adapun pengganti yang dibawa malaikat tersebut adalah seekor kambing. Diceritakan bahwa ketika sang malaikat datang dan membawa seekor kambing, kambing tersebut dalam kondisi tanduknya tersangkut semak belukar yang berada di dekat Abraham dan Ishak. Tersangkutnya tanduk pada semak belukar tersebut bukan tanpa makna, melainkan sebagai sebuah simbol bahwa tanduk mewakili cakra kening telah tersangkut pada alam materi yang disimbolkan dengan semak belukar.
dan hal tersebut harus dikorbankan oleh Abraham agar pandangan tentang dunia rohani dapat diminimalisir sehingga otak sebagai organ berpikir bisa berkembang. Dalam sejarah esoteris, upaya pengorbanan Ishak merupakan sebuah inisiasi untuk mencapai tingkat kesadaran tertentu, hingga ia mengerti tentang pentingnya perkembangan manusia pada masa berikutnya. Akhirnya, evolusi dari kebebasan berpikir manusia memungkinkan untuk memainkan bagian kesadaran dalam mengubah dunia. Itulah pembahasan singkat tentang kisah Abraham, sebagaimana ditulis dalam bagian 11 buku sejarah dunia yang disembunyikan karya Jonathan Black. Pembahasan dalam video ini hanyalah sebuah ringkasan. Untuk mendapatkan gambaran yang utuh dan menyeluruh, kami menyarankan untuk membaca bukunya langsung. Nantikan video kami selanjutnya, dan salam universal.